Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvira Astrid Manopo. Saya akan menjelaskan intervensi perubahan strategis. Intervensi perubahan strategis memiliki fokus utama pada upaya-upaya mengorganisir sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk meningkatkan keuntungan kompetitif dalam lingkungan. Program intervensi ini biasanya dikelola oleh para manajemen tingkat atas dalam organisasi dan memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang besar. Organisasi dituntut untuk menerapkan strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuannya. Namun demikian, penerapan strategi suatu perusahaan sangatlah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Strategi kompetitif. Strategi kompetitif intervensi memiliki fokus utama pada bagaimana cara organisasi meningkatkan keunggulan kompetitifnya dibandingkan dengan organisasi lain. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, organisasi harus mampu menunjukkan keunikannya, memiliki nilai dan sulit untuk ditiru. Keunikan dapat diartikan sebagai organisasi harus mampu memiliki keunikan dalam hal sumber daya maupun proses-proses organisasional yang membedakannya dengan organisasi lain. Nilai dapat diartikan sebagai organisasi harus memiliki nilai tambah yang dapat diberikan kepada stakeholder-nya dan menjadi keunggulannya jika dibandingkan dengan organisasi lain. Sedangkan sulit untuk ditiru dapat diartikan sebagai keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh organisasi dalam hal keunikan maupun bagaimana cara organisasi memberikan nilai tambah bagi stakeholder-nya merupakan hal yang sulit untuk ditiru organisasi lain. Keberhasilan penerapan strategi kompetitif tergantung dari bagaimana cara organisasi dalam menciptakan keunggulan melalui keunikan, nilai, dan hal-hal yang tidak dapat ditiru oleh organisasi lain. Intervensi yang dapat membantu organisasi dalam mengembangkan keunggulan dan mengelola perubahan strategi adalah perubahan strategi terintegrasi, serta merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi sama-sama merupakan bentuk penggabungan dari dua organisasi. Merger adalah penggabungan dari dua atau lebih organisasi menjadi satu organisasi baru. Sedangkan akuisisi adalah pengambil alihan suatu organisasi menjadi bagian dari organisasi lain. Latar belakang organisasi melakukan merger dan akuisisi biasanya adalah pertumbuhan atau diversifikasi untuk memperoleh akses terhadap pasar, teknologi untuk memperoleh sumber daya, melakukan efisiensi operasional, serta inovasi. Namun demikian, pelaksanaan merger dan akuisisi terkadang juga dapat mengalami kegagalan dikarenakan beberapa permasalahan seperti kurangnya studi kelayakan, tidak tercapainya sinergi antara organisasi-organisasi lama, biaya yang terlalu mahal untuk proses merger dan akuisisi, konflik antar budaya organisasi, dan lain-lain. Intervensi merger dan akuisisi biasa digunakan ketika lingkungan internal organisasi dianggap terlalu lambat atau ketika organisasi lain rekanan tidak dapat mengendalikan sumber daya kunci yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi ini melibatkan dua atau lebih organisasi yang setuju untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Organisasi-organisasi ini menyelaraskan dan mengkoordinasikan strategi organisasi, tujuan, struktur, dan proses karena mereka menjadi saling ketergantungan. Strategi kolaboratif memungkinkan organisasi untuk melakukan tugas-tugas yang terlalu mahal dan rumit untuk organisasi tunggal lakukan. Strategi kolaboratif juga dikenal sebagai sistem transorganisasional yang mencakup intervensi aliansi dan intervensi jaringan. Intervensi aliansi merupakan persetujuan resmi di antara dua organisasi untuk mengejar satu set tujuan pribadi dan tujuan bersama melalui berbagai sumber daya, kekayaan intelektual, orang, modal, teknologi, kemampuan, atau aset fisik. Aliansi yang umum adalah perjanjian lisensi, waralaba, kontrak, jangka panjang, dan usaha pertukaran. Intervensi jaringan. Intervensi jaringan melibatkan 3 atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk tujuan yang sama. Setiap organisasi dalam jaringan memiliki tujuan yang terkait dengan jaringan maupun yang berfokus pada kepentingan organisasinya sendiri. Intervensi ini ditandai dengan dua jenis perubahan, yaitu menciptakan jaringan awal atau pembangunan transorganisasional dan mengelola perubahan dalam jaringan
jaringan yang mapan. Selanjutnya, transformasi organisasi. Transformasi organisasi merupakan kemajuan terbaru dalam pengembangan organisasi. Transformasi organisasi adalah perubahan-perubahan yang bersifat radikal berkaitan dengan cara anggota memahami, berpikir, dan berperilaku dalam aktivitas organisasinya. Perubahan transformasional memang dibedakan dengan tipe-tipe perubahan strategi lainnya karena sebagian besar atau hampir seluruh anggota organisasi harus mengubah perilakunya. Ada 3 intervensi utama dalam transformasi organisasi, yaitu perubahan budaya, self-designing organizations, dan organizational learning and knowledge management. Perubahan budaya atau culture change. Perubahan budaya adalah sebuah intervensi yang dilakukan untuk membantu organisasi membangun budaya atau perilaku, nilai, keyakinan, dan norma sesuai dengan strategi-strategi organisasi dan lingkungan. Perubahan budaya fokus pada pengembangan budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi mencakup 4 elemen, yaitu pertama, artefak, yang merupakan bagian luar organisasi yang meliputi hal-hal yang bersifat material dan mudah untuk dikenali karena dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Artefak bisa berupa bentuk, arsitektur bangunan, logo atau jargon, cara berpakaian, dekorasi, pengaturan ruangan, atau cara bertindak yang bisa dipahami oleh orang di luar organisasi. 2. Norma atau aturan yang tidak tertulis yang berfungsi mengatur perilaku seseorang. 3. Value merupakan kepercayaan anggota organisasi tentang hal-hal yang sangat bernilai untuk dimiliki, dilakukan atau tidak dilakukan, dicapai atau tidak dicapai. Keempat, asumsi dasar yang merupakan bagian dari budaya organisasi yang paling utama. Asumsi dasar yang sifatnya harus diterima sebagai suatu solusi untuk mengidentifikasi masalah yang timbul. Asumsi dasar menjadi jaminan bahwa seseorang menemukan variasi kecil dalam unit budaya. Self-designing organizations. Self-designing organizations merupakan program perubahan yang membantu organisasi mencapai kapasitas untuk mengubah diri mereka secara mendasar. Intervensi ini melibatkan partisipasi yang tinggi dari para pemangku kepentingan dalam mengatur strategi, rancangan, dan implementasi struktur yang tepat. Transformasional perubahan umumnya melibatkan mengubah fitur sebagian besar organisasi dan mencapai cocok di antara mereka dan dengan strategi perusahaan. Hal ini menunjukkan perlunya suatu proses perubahan sistemik yang menyumbang beberapa fitur dan hubungan. Transformasional merupakan umumnya yang terjadi dalam situasi mengalami perubahan berat dan ketidakpastian. Ini berarti bahwa perubahan tidak pernah benar-benar selesai karena struktur baru dan proses akan terus harus dimodifikasi agar sesuai perubahan kondisi. Dengan demikian, proses perubahan harus dinamis dan berulang dengan organisasi terus mengubah diri. Organizational Learning and Knowledge Management. Organizational learning merupakan proses perubahan yang berusaha meningkatkan kapabilitas organisasi untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan baru. Organizational learning menekankan intervensinya pada struktur-struktur organisasi dan proses sosial yang memungkinkan para karyawan untuk belajar dan berbagi pengetahuan. Proses perubahan organizational learning secara khusus diasosiasikan dengan fungsi sumber daya manusia dan mungkin ditugaskan kepada kepemimpinan khusus seperti learning officership. Knowledge management merupakan proses perubahan yang fokus pada bagaimana pengetahuan bisa diorganisir dan digunakan untuk meningkatkan performa organisasi. Knowledge management menekankan intervensinya pada bentuk elektronik untuk menyimpan pengetahuan dan penyebarannya seperti internet, penyimpanan data, dan penyimpanan pengetahuan. Intervensi perubahan strategis adalah membuat sebuah perencanaan untuk membantu organisasi atau perusahaan menjadi lebih efektif dalam hal mencapai visi dan misi. Intervensi berupa implementasi terhadap kegiatan organisasi dan kesesuaian antara strategi bisnis, struktur, budaya, dan lingkungan luar. Strategi perubahan yang dipilih harus dipertimbangkan secara kolektif antara isu struktural, teknologi, dan perilaku. Penggunaan strategi perubahan yang tidak tepat atau strategi yang terbatas mungkin akan menghasilkan hasil yang tidak efektif dan memunculkan masalah baru. Demikian penjelasan dari saya.
Kurang dan lebih mohon maaf. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.